Jadi misalnya suaminya bekerja, kemudian istrinya memasak di rumah misalnya. Tapi aku ya gak mau sih. Aku tidak memasak di rumah dan suami tidak pergi bekerja. Kami semua sama-sama live Instagram setiap malam. Pengen. Ya sabar dulu. Gua menikah 25 tahun loh. Loh. Tapi kan dapetnya cakep. Enggak deh. Dapetnya om 34 tahun. Sama-sama sulit, sama-sama angel rapi. Angel atau angel? Tapi gak mohon maaf ya, beliau lebih bucin dari saya. Jadi kulon itu maksudnya tidak pernah mengkhawatirkan jodoh dari Yesus. Pokoknya pasrah, wayangnya kayak nikah. Kalian harus begitu, perempuan harus begitu. Nggih, betul. Karena memang ada satu pepatah Arab mengatakan bahwa kehidupan di mata anak kecil itu adalah bermain dan menangis. Sedangkan kehidupan di mata anak muda, fata, itu adalah mencari kenikmatan zahir. Kehidupan di mata anak muda. Dan kehidupan di mata perempuan itu adalah menikah. Ini betul. Ngaku aja. Menikah, tapi kemudian tegas ya bun ya. Tapi kehidupan di mata seorang istri itu adalah pengalaman hidup yang keras. Ya tergantung bojone nih. Tapi yo memang kalau sudah menikah itu kayak seolah-olah welcome reality. Selamat datang di kenyataan. Tinggal di rumah mertua indah. Tapi gak ada mertua kakek kok. Lo tenanan kok amin. Moga-moga kita semua mendapatkan mertua yang baik. Jadi nanti kita juga harus jadi mertua yang baik. Biasanya mertua yang tidak baik kan sama perempuan ya, yang kakek request. Tapi nanti kita jangan begitu, gitu. Yang rahmahnya kepada sesama itu ditingkatkan supaya apa? Supaya kita tidak mudah-mudah gampang-gampang menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain pun juga hakul adami. Nah misalnya nggak ridho, uangnya nggak ridho, ya akhirnya akan terus nanti ketika di akhirat pun ditagih memberikan doror, la dororo wala diroro. Doror itu termasuk fisik ataupun batin, dohir maupun batin. Nggak boleh perkataan kita kepada orang lain pun juga dihisab nantinya. Dan misalnya perkataannya itu kok menyakiti, ya nanti ditulis. Dan perkataan jempol itu hukumnya sama dengan perkataan ngomong sampai nulis. Ini ku hisabnya pokok. Tapi baratnya apa yang kita katakan dan apa yang kita tulis itu sama-sama akan dihisab. Jadi jangan julid nggih. Lambu turah. Tapi misalnya wis kayak wis mangkel banget rajane wong iki nyapo nggih misale di napa nggih dimasukkan dalam hati, dikeluarkan dalam bentuk lain, meregulasi emosi dalam artian dipikir lagi. Misalnya kita pegel disalahi kancane, dipikir maning aja nih apa yang dia lakukan itu merugikan saya atau memang merugikan dirinya sendiri. Dan misalnya aku diomong elek, lo elek itu kan relatif mbak ya. Mungkin bagi orang Indonesia hitam itu kayak aneh, hitam itu jelek. Tapi bagi orang di luar sana hitam itu eksotis, hitam itu dicari. Jadi berarti itu sudut pandang dia saja yang memandang saya jelek. Sebetulnya saya tidak seperti itu. Harus begitu. Kenapa jangan sampai perkataan orang lain itu mendikte hidup kita. Apalagi mendikte harga diri kita. Contohnya, aku diomong elek, aku diomong lemu, akhirnya minder hanya karena omongan orang lain. Itu berarti membiarkan orang lain mendikte hidup kita. Jangan seperti itu. Misalnya ngomong kamu lemu, ya aku menurutku ya ora paling.
ya ora, aku seksi. Misalnya. Atau misalnya aja bobotnya akeh tenanan misalnya kalau gapura kecamatan misalnya. Ya berarti kita salah planet aja. Kalau di Mars itu saya seharusnya 30 kilo lebih ringan. Jadi saya salah planet saja. Seharusnya saya tidak di bumi, saya ada di Mars. Sebenarnya kalau di dalam fun omongan orang itu jangan dimasukkan hati. Berbuku kiri untuk kanan. Kecuali kalau dia dalam konteks yang baik, nasihat. Misalnya aku ngomongi. Ya di rumahnya toh, misalnya. Enggak. Maksudnya kalau misalnya memang dia menasehati, nah cirinya orang menasehati dan menghina, Imam Syafi'i itu mengkategorikan kalau orang itu mengataimu di depan orang banyak, berarti dia menghinamu. Tapi ketika dia mentarbiahmu atau menasehatimu ketika saat sendirian, maka dia betul-betul mengharapkan kebaikan dari dirimu. Nah, caranya ngiling wong iku ya butuh sepi-sepian nggih. Misalnya mboten izin. Terus bersedekah pun kita juga harus mempertimbangkan muroah orang yang kita beri sedekah. Misalnya kan marah nggih, buka berbagi takjil, buka puasa, kemudian bagi-bagi sedekah, bagi-bagi uang, terus orang yang mendapatkan itu disutingi, akhirnya dipublish kemana-mana, gimana? Niku nek mau gue pulang mungkin baik, itu juga bagian dari syiar. Ben orang itu juga banyak yang mau bersedekah. Tapi nek mau gue pulang ngesake fakir miskinnya, akhirnya terkenal dari Kiai Arto, gimana? Itu tidak menjaga marwah muslim yang lain. Jadi nek misalnya sedekah, itu paling saya mau sedekah siri. Pahalanya itu luar biasa, sedekah siri. Cari pahami ya? Kan mesti cerita nggak apa-apa ya? Kan ngaji itu sementing paham, ya benar. Kalau datang paham itu ya nggak paham, ya benar. Yang kelas? Enggak. Barangkali kita mau tolakan mungkin, tapi kayaknya boten gitu. Enggak apa-apa. Sampai di bawah ya. Lidzalika maring mengkono-mengkono yastaghfaro niku. Balwa balik utawi mukmin iku kal mujahid kaya wong kang jihad fi sabilillah ing dalem ngeluhurake agamane Allah taala. Lah, ini bahkan tolabul halal punya pekerjaan itu seperti halnya orang jihad fi sabilillah. Jadi makna jihad itu sangat luas. Bukan gawa celurit terus tembak-tembakan buatan iku nggih. Jihad itu sangat luas. Jihad itu wasilah bukan woyah. Jihad itu adalah wasilah supaya sampainya hidayah kepada hati manusia. Makanya dalam peperangan Nabi pun jihad itu opsi terakhir. Opsi terakhir Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Nek wis dinasehati nek wis dikandani para orang kafir itu kok rungokne malah melawan Islam, baru Nabi itu berjihad. Jihadnya pun dalam banyak aturannya, tidak boleh memerangi orang tua dan juga perempuan, anak-anak itu tidak boleh diperangi. Kemudian tidak boleh membunuh kalau misalnya tidak terdesak. Dan tidak boleh membunuh jika orang itu memang sudah bersedia untuk masuk Islam. Jadi jihad itu bukan goyah, bukan tujuan, tapi wasilah. Wasilah supaya sampainya hidayah ke dalam hati seseorang, supaya terciptanya lingkungan yang kondusif sesuai dengan ajaran Islam. Lah wong Indonesia tenang-tenang wae kok ngomong sing arep jihad. Kan lucu. Nah, itu enggak boleh mendirikan negara di atas negara, itu tidak boleh. Dan jihad itu lagi-lagi ini ibaratnya tinggi anak, jelas. Jihad itu wasilah bukan woyah. Lah kok misalnya jihad di sini dalam arti menyebarkan agama itu sudah bisa sampai ke dalam hati manusia dengan thalabul ilmi, dengan ta'lim wa ta'allum, dengan belajar mengajar, dengan mau'idhah hasanah. Ya nggak perlu angkat senjata, itu tidak perlu karena esensinya sudah dapat. Apa esensinya? Masuk Islam. Esensinya nasihat, din nasihat untuk menyampaikan agama Islam kepada
sebanyak mungkin manusia di muka bumi ini ketika sudah sampai itu dengan cara-cara yang lebih baik tanpa mengangkat senjata, maka cara itu dicukupkan. Maka yang mengajar seperti ini juga dinamakan jihad, ya. Jihad loh. Ini kan meluangkan waktu itu jihad, ngomong jihad lagi ngelak. Enggak ngelak. Strong. Jadi maksudnya ketika ada orang mengatakan bahwa jihad itu harus mengangkat senjata, berarti Anda kurang memahami agama Anda sendiri. Mondok neh. Falehi iku yang ngatasi wajib, iku wajib yang ngatasi mukmin. Indain dalem sandinge mujahid ayas taksaro utawi yento ngakeh-ngakehake min fadlillahi saking anugrahe Allah. Wa istazidu lan amrih nambah mim barokatihi saking barokah Allah. Wa ta'ata lan nandangi sinten mukmin. Wa istazidu lan amrih nambah sinten mukmin mim barokatihi saking barokah Allah. Barokah itu bertambahnya kebaikan, yazidul khair, bertambahnya kebaikan. Dan kebaikan di sini itu adalah indallah, bukan indannas. Jadi misalnya kita diberi cobaan nih, tapi karena cobaan tersebut mendatangkan hikmah yang baik dengan perubahan-perubahan yang baik atas karakter kita yang sebelumnya kurang baik. Nah, berarti cobaan di sini indallah itu baik untuk kita, meski indannas itu tidak baik. Ya betul. Misalnya abai kula kapundhut. Ini kan sebuah tragedi yang sangat luar biasa ya dalam hidup, karena ayahnya tidak ada. Bayangkan, nikah sing marin Mbah Wali bocil. Mbah Wali bocil. Aduh. Itu bagaimana perasaan Anda? Maksudnya abah kan nggak ada. Ya maksudnya kalau sudah berdamai dengan itu. Tapi itu kan sebuah guncangan batin ya ditinggal abah. Tapi ternyata abah pergi itu mendatangkan banyak hikmah. Akhirnya anak-anaknya belajar lebih mandiri secara mental, secara emosional, karena tidak ada sandaran lagi misalnya. Kemudian akhirnya belajar lebih bertanggung jawab. Banyak sekali hal-hal musibah yang justru mendatangkan anugerah. Karena apa? Karena barokah bertambahnya kebaikan itu indallah, bukan indannas. Mungguhe Allah, bukan mungguhe awak dhewe. Nggih betul. Menurut kacamata kita, apalagi standar sosial, idealnya ya orang tua itu selalu ada sampai nanti sepanjang hayat sebisa mungkin menemani kita semua. Ya betul. Tapi ternyata skenario Allah itu insya Allah lebih baik jika kita bersedia untuk melihat segala sesuatunya melampaui dari nafsu kita sendiri, melampaui dari standar sosial yang ada. Pokoknya tasawufnya ditambah lah, biar hidup itu tenang. Pokoknya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ini betul. Wa ta'ata lan nandangi sinten mukmin alas baba ing pira-pira sebab didzalika maring mengkono-mengkono yastaksaro. Wa kullu ta'i saben-saben menungso iku maisirun den gampangake lima maring perkara khalaqo kang den dadiake apa ma lahu kedue kulun. Jadi sebetulnya manusia itu akan dimudahkan atasnya pada hal-hal yang memang sudah diciptakan untuknya. Misalnya Mas Rifkil tercipta untukku. Misalnya sopo ya pengen dijanganin sopo? Kang Ja'far tercipta untuk Bali. Komar tercipta untuk Siha. Andaikan itu nyata, jalannya akan mudah. Tapi misalnya sebetulnya Komar itu tercipta untuk Mbak Eli, tapi Mbak Sihanya mengupayakan itu luar biasa. Lawang dari awal sudah tidak tercipta untukmu, jadi ojo mau. Misalnya Pak Muzaja tercipta untuk Mbak Alfi. Ya Mas ya di
dilakoni sampai nunggu umur 33 tahun pun ya udah karena sudah tercipta untuk baik. Iya dia pemuyang-muyang. Terharu ya. Tak kira ya, sing ada yang baru ini Aziza. Ternyata bukan ya. Wahyu. Aku sama pengen caranya Abah loh. Wahyu. Oh. Nangis suruh nangis. Jangan dari overthinking. Kita tuh adalah generasi overthinking. Mikir seberapa perlu dipikir. Mikir yang wilayahnya pangeran gitu. Tapi harus gak dipikirin, nggak kepikiran. Anjaan, hidup adalah perjuangan untuk gak mikir. Soalnya yang mikir terus nanti gangguan mental ya udah. Kan saat ini gak ya ngetren kena mental, situ-situ kena mental. Wa musyarikati lan krana sekutunan minni saking ingsun fi khidmatil ilmi yang dalam ngabekti ing ilmu. Wa nasrul fadilah lan gelar kanugrahan. Wa talaban lan krana nuprih disawabi maring ganjaran. Wal ajru tegese ganjaran minallahi saking Allah. Balasan dari Allah. Faqad jamaat mongko teman-teman ngumpulake sinten Allah hadzal muallifi yang iki kitab kang den anggit al mubarak kang berkahi mubarak jenenge jeneng kamu bareng ya? Ada kamu bareng? Gak ada. Yuk, enten. Wa udaat lan nyelehake sinten Allah fihi ing dalam muallif an-nubdata ing artikel apa ya bahasa Indonesia? Nubdah itu artikel. Ada tulisan. Artikel. Solihatan kang patut kesel boten ngajine terus-terusan sehari 4 kali. Soalnya nek misale nek pagi babang tampan. Pagi dan malam. Siang dan malam. Pagi kami pulang. Pagi dan sore. Masuk ganteng. Mana tahu ya? Nanya kok. Kon payu soalnya. Berarti biar elek. Berarti elek kabeh loh. Kalau payu. Enggak. Perempuan itu cantik. Dan cantik itu bukan mengenai fisik, tapi mengenai perilaku dan hati. Dan Dewi kan wawancara online, live streaming untuk ibu. Pasangan inspiratif jari ini. Padahal sama-sama sedang berproses. Kadang dia untung barang. Terus Mas Rifki ditanyai, kenapa kok apa yang dilihat dari aku? Apa yang dilihat dari aku? Dari Mbak Imas, apa yang dilihat? Jadi inner beauty-nya, versinya cantik jadi. Padahal kok nek aku mutung ya mutung. Ya enggak sih. Tapi hati yang cantik itu yang penting tidak menginginkan keburukan terjadi kepada orang lain. Saling mensupport dalam kebaikan. Ya benar. Nubdatan yang pira-pira artikel.
Salihatan kang patut minal asbabi saking pira-pira sebab to lantaran alati yo asbab yahsulu kang hasil hasola kang hasil betulnya biha kelawan alati apa almina suki wal mafatih lan pira-pira kunci alati rupane mafatih taftahu kang den buka apa abwa buha pira-pira lawange alati biidnillahi kelawan idine Allah. Intinya kitab ini berangkat dari keresahan musannef yang memiliki kesibukan untuk hikmah kepada ilmu dan nasrul fadilah. Tapi bagaimana dengan masalah rezeki? Ataukah kita itu harus total ngaji tanpa memikirkan rezeki dalam artian pasrah? Tapi ternyata tolabul halal, apalagi bekerja itu juga bagian dari anjuran agama. Supaya tidak merepotkan orang lain, supaya tidak tomah terhadap pemberian orang lain, itu juga anjuran agama. Makanya musannif ini pun menulis kitab ini. Dan menjadi kaya itu tidak zuhud itu bukan masalah kaya, bukan masalah nominal, bukan masalah harta, bukan masalah punya atau tidak. Tapi ada tidak dunia di hati seseorang. Seorang wali yang sangat kaya raya, padahal beliau niku kaya raya sekali tapi zuhud. Ditanya oleh salah seorang muridnya, jenengan itu bagaimana caranya zuhud? Sedangkan jenengan punya semua. Mana mungkin jenengan dianggap zuhud, jenengan punya semua. Kemudian murid tersebut diajak naik dokar, naik intinya kendaraan, diajak kemudian diberi air yang hampir penuh air minum, gelas yang di situ ada airnya sampai penuh. Disuruh menjaga supaya dalam perjalanan mengelilingi rumahnya yang sangat mewah, air ini tidak tumpah. Murid itu disuruh seperti itu. Ya akhirnya dalam perjalanan murid itu sibuk untuk menjaga air ini supaya tidak tumpah. Kemudian setelah turun ditanyai, bagaimana, apa yang kamu lihat di perjalanan oleh wali tersebut. Muridnya berkata bahwa bagaimana saya bisa melihat sekitar sedangkan saya sibuk untuk menjaga gelas supaya tidak tumpah airnya. Ya begitulah saya. Meskipun di sekitar saya ini gemerlap dunia, intinya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah, tapi hati ini nggak takluknya pada dunia. Hati ini bingung bagaimana caranya beribadah yang benar kepada Allah. Hati ini sibuk menjaga air yang ada di dalam gelas tersebut supaya tidak tumpah. Ini kalau maksudnya orientasi kita itu harus kepada Allah, meskipun cara kita menjalani hidup itu normal seperti halnya manusia pada umumnya. Ya betul. Jangan hanya karena kita itu kayak ya misalnya aku ke akhirat guys, mangan moro enek lalur mono. Misalnya moro enek sing diundang. Misalnya piye kira-kira. Pripun kira-kira. Akhirnya nek luwe ya luwe nggih. Jenenge luwe kebutuhan makan. Bekerja, tolabul halal, mengambil seperlunya, tapi orientasi kita kepada akhirat, kepada Allah. Seperti perjuangan ulama nggih ngoten. Perjuangan NU, perjuangan Islam, perjuangan kiai-kiai kita. Niku seperti halnya kayak uripe pena. Uripe kayak pena. Padahal bukan itu tujuan hidupnya, bukan itu. Tujuan hidupnya orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sikapnya itu memang harus menjadi problem solving, menjadi jawaban dari permasalahan umat. Makanya Sayyidul Umat khadimuhum. Iya betul. Bahwa sesungguhnya Sayyidul Qaum, Sayyidul Umat itu justru khadimnya umat. Karena jawab pertanyaan, ya, ditakoi pertanyaan, kemudian wes kesel ya sehari nge-live misalnya yang 5. Capek bunda, tapi demi perjuangan karena hanya itu yang bisa saya lakukan sekarang, ya akhirnya harus semangat. Memang seperti itu. Sikapnya itu harus inovatif dan juga sesuai dengan tantangan zaman. Habib Lutfi kan beliau ketika ceramah TPTQ mengajarkan kita supaya keluar dari pondok pesantren ini, melebarkan sayapnya, mengamalkan ilmu yang kita punya sesuai dengan kapabilitas masing-masing, okay? Karena memang dibutuhkan. Ini betul. Wong dokter loh. Dokter saja pede, saya dokter gigi. Saya spesialis penyakit dalam.
Saya spesialis mata. Santri yang butuh pede, kula Al-Quran, kula ahli kitab, misalnya. Kitabnya apa Safinatun Najm. Misalnya gak apa-apa, ahli kitab, kita apa orang sensira. Saya pede. Habib Ali Al-Jufri dalam kitabnya At-Tadayyun Al-Insaniyah Qabla Tadayyun itu juga mendahulukan bahwa kita itu harus memperbarui tradisi-tradisi yang menciptakan karakter yang sempit. Karena filosofi tadi ini kan semakin bersih semakin menunduk. Bener, tapi atine, sikapnya harus kritis, harus menjawab tantangan zaman. Betul nggak? Ya, kalau juga berusaha semampunya. Kita berusaha sesuai kapabilitas masing-masing. Bukan berarti melampaui hal-hal yang di luar kapasitas kita. Itu nggak boleh karena fatwa bighairi ilmi minal kabair. Tenggine surat Taufik, berfatwa tanpa ilmu itu bagian dari dosa besar, nggak boleh menjerumuskan. Jadi sesuai kapabilitas. Misalnya aku hafal Quran, tapi juz 30. Apa juz 30 misalnya? Juz 30 kan ya Quran, gimana? Aku hafal Quran misalnya, semuanya 15. Tapi masa pede, asal itu untuk kebaikan. Sikapnya percaya diri, tapi hatinya sederhana, hatinya harus rendah hati, gimana? Dalam artian menerima kritik dan saran, tapi juga bersedia memperbaiki sikap jika memang ada yang salah. Paham betul? Jadi manusia itu ada kebaikan, ada keburukan. Menerima kalau kita tidak sempurna, tapi juga menerima kalau kita itu diberikan hal-hal yang memang di situ harus dioptimalkan potensinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar seimbang, balance. Keseimbangan itu adalah inti dari kehidupan, bahkan iman. Khauf dan roja itu harus seimbang. Saya paham ya? Kan? Selembar loh gak ada. Iya perasaannya. Oh ngaji kalau Mas Rifki sampai 5. Ini aku 1 lembar saja. Bismillah. Jam berapa? Mau main buku nggih? Pokoknya jam. Ya Allah, ya wis. Oh nggih. Besok rada serius. Masuk ke hatam. Pengen molor, nuzulnya mau molor. 20. Nggih. Sing ngajeng sing mboten. Sendiri dong. Oh, sendiri. Bapak sendiri kok. Kamu bonus. Kalau bawanya liburan, belajar. Ya, kalau itu Is kampung ya. Sak pojok setengah si kampung. Udah paham. Istiqomah. Kangen kok lu. Sepi. Kalau bikin sampai nonton haul, salam. Insya Allah halal bihalal beriman. Saya tak sambangi, jangan khawatir. Tidak lepas begitu saja. Nanti ada talk show, seminar bulanan. Nanti ada tema-temanya, Nanti pinjam layar tentang PLP. Bayar nggak? Bayar. Bayar. Ya nabung sepong. Bendahara. Ya Pak, Rambinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.